لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berjumpa kembali. 1 tahun kita ini tidak berjumpa nih. Iya, dari 1445 sekarang sudah 1446 tahun ya. Lama juga ini. Alhamdulillah hadirin. Ya mohon maaf saja karena memang banyak acara yang bentrok gitu, terutama abi kemarin itu setelah hajian ada acara, kemudian langsung ikut daurah dengan Syekh. Setelah daurah kemudian ikut ziarah Wali Songo. Jadi memang ya pasnya itu harinya itu tepatnya itu pas hari Sabtu. Jadwal Abi di sini ya, mohon maaf ya. Fikih kita fikih ibadah, masya Allah luar biasa. Ketika ikut daurah kemarin itu, satu menghatamkan kitab Irsyadul Ibad, kemudian yang kedua itu menghatamkan khamsumi'ati sunatin min sunanis sholah ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. 500 sunnah di antara sunnah-sunnah sholat. Kita ngebahas kemarin khamsina sunatan min sunan al-mahjurah, khamsina hadisan, yang satu lagi arba'in hadisan. Kita sedang membahas tentang 40 hadis atau 50 hadis mengenai sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Baru beberapa hadis saja ini sudah ganti lagi bukunya nih, kitabnya ini. Mana ketemunya juga jarang lagi. Ini 500 sunnah di antara sunnah-sunnah sholat. Berapa lama kita melaksanakan sholat itu? Berapa lama? 5 menit paling. Sholat sendirian apalagi 2 menit juga tuntas, 2 menit juga. Bayangin kalau kita lihat tuh haji Pak, kita laksanakan. Kalau haji tarwiyah itu berarti kita berangkat tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Itu napar awal. Artinya 5 hari Pak melaksanakan haji. Tapi kata ulama itu tidak sampai kepada 500 lah sunnah seperti sunnah yang ada di dalam sholat. 2 menit 5 menit saja itu 500 sunnah. Itu baru sebagian di antara sunnah. Masya Allah. Bapak ini kalau kurang ilmu, kurang perhatian, masya Allah Pak. Kita sholat itu, memang sholat itu lakabiratun. Sholat itu berat. Di zaman Nabi aja al-musiqis sholat masih ditemukan orang yang salah dalam sholatnya. Disuruh sholat oleh Nabi, dianggapnya belum sholat. Sholli fa innaka lam tusalli. Ayo kamu sholat lagi. Kamu dianggap belum sholat. Kemudian banyak lagi yang menyatakan la sholata, la sholata, la sholata. Tidak dianggap sholat, tidak dianggap sholat, tidak dianggap sholat. Ih Pak, berat Pak, sholat itu berat ya, berat. Apalagi kalau misalkan sholatnya itu diukurnya dengan akibat kita di luar sholat. Kalau sholatnya tidak menahan daripada kemunkaran, fahsya munkar, ini kita sholatnya pasti tidak benar. Berat Pak, berat. Oke, sekarang kita ini sunnah-sunnahnya, bukan wajibnya, bukan wajibnya. Kita ngambil contoh misalkan di dalam masalah bacaan. Bacaan yang wajib itu terutama yang ketika kita berdiri.
ketika berdiri. Jadi ketika berdiri saja kita berapa sunnah itu di situ. Dari mulai kaki, Pak, jari-jarinya, kemudian badannya, kepalanya, matanya, gerakannya. Pak, berdiri aja tuh. Nanti setelah ini nanti ada daurah tentang sifat sholat. Karena ini ada dua nih sifat sholat ini. Ada yang diajarkan oleh Albani tentang sifat sholat. Juga nanti ada yang sifat sholat dari mazahib arba'ah. Nah ini kita akan belajar sholat yang memang betul-betul panduan khusus untuk kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih salaf, Pak. Ya, imam-imam yang mazhab itu salaf, itu salafi, itu salafi itu namanya. Kalau nginduknya kepada mazhabil arba'ah itu yang namanya salafi. Baik Bapak-bapak semuanya, contoh misalkan yang wajib itu kita baca Fatihah. Yang wajib itu baca Fatihah. Nah, ketika kita membaca Fatihah ini yang harus diperhatikan di antara sunnah itu, yaitu kita membaca amin. Awas, jangan lupa itu. Dan ini bukan hanya berlaku di dalam sholat saja. Bapak-bapak jangan salah paham terhadap Fatihah. Ini sekarang ini kok banyak yang mengganggu gitu, Pak ya. Fatihah itu Bapak-bapak itu 5 quri'alah. Bisa dibuat apa saja oleh kita itu. Bisa buat doa, bisa ngeruqyah, bisa buat keselamatan, macam-macam Fatihah itu. Jadi para sahabat itu menjadikan Fatihah itu ya menjadi alat, Pak. Sekalian kita apapun doa kita, keinginan kita itu dengan Fatihah. Dan Fatihah jangan dikira tidak ada kaitannya dengan orang meninggal dunia, Pak. Imam Ibnu Hajar saja, Pak, itu berijtihadnya itu dengan yakin seyakin-yakinnya kalau kita membaca Fatihah untuk orang yang meninggal dunia, itu Fatihah itu bisa jadi syafaat, Pak. Kenapa? Karena Fatihah itu asy-syafi'. Kalau kita sekarang ada yang bilang misalkan, apa hubungannya kok nggak ada dalam Fatihah itu minta sehat. Kemudian kita kita doa dulu. Kita bacakan Fatihah untuk Ustadz Ferry ya. Sakit itu ya. Sedang sakit ya. Ferry nuri kita, Masya Allah. Bijaya bibika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bakrati maqadan sutil Fatihah isfa' mardana wasbi mardana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kayak begini ini bukan bid'ah, Pak. Bukan bid'ah. Kalau dikatakan misalkan mana di situ tidak ada minta kesembuhan, tidak ada kan? Ya jangan ngelihat itunya, Pak. Ini bacaan yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat buat kita. Tidak ada kan Quran yang diwajibkan bacaan di dalam sholat kecuali Al-Fatihah. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita itu diajarkan oleh Nabi itu kita bilang amin. Kalau amin itu apa? Kalau bukan doa, Pak. Amin itu kan artinya apa? Ya Allah, perkenankanlah. Ya Allah, jawablah. Kan gitu. Kita minta itu berarti Fatihah itu memang doa gitu. Kalau sahabat itu bapak-bapak Masya Allah dengan baca Fatihah itu, Pak, dia itu racun aja itu bisa sembuh. Racun aja ruqyah itu. Apalagi dengan yang lain-lain gitu. Nah ini hadirin rahimakumullah ya, kita pakai aminnya aja, ulangi lagi, dengan aminnya aja itu membuktikan bahwa Fatihah itu adalah sebuah doa.
ini sebagai wasilah untuk kita bisa diijabahnya doa. Ayo silakan apa sajalah. Habis sudah ngobrol misalkan dengan Abdul Somad misalkan, coba cerita-ceritanya kayak apa. Nah, Adi Hidayat coba ceritanya. Itu beliau mengakui karena ibunya itu tiap hari itu membacain Fatihah itu 40 kali, kemudian 100 kali bacakan Fatihah. Dan itu mereka mengakui kayak seperti itu. Dibacakan Fatihah, bacakan Fatihah, Fatihah. Nah, udah. Kita bilang amin. Dan ini amin ini Syekh Nurdin menulis tentang fadlu takmin. Ini kecil ini. 7 hadis ini mengenai amin. Dan umat Islam ini kalau kompak saja aminnya, terutama amin ketika sholat, ini Israel kalah, Pak. Karena yang ditakuti, yang dihasudi oleh Yahudi itu diantaranya adalah aminnya umat Islam. Cuman kita kan nggak bisa kompak aminnya itu. Kalau di zaman Nabi sampai yartaju, gemetar Pak masjid itu dengan aminnya kita itu. Kita aminnya juga nggak ada suaranya kok, nggak ada suaranya. Makanya perlu latihan lah kita amin. Kalau saja kata Nabi ini imam membaca waladhdallin, terus kita baca amin bareng aminnya dengan imam, pasti akan dibarengi amin kita itu oleh para malaikat. Seandainya malaikat itu membarengi amin kita, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya kita diijabah doa kita, tapi diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Hanya bilang amin, Pak. Apa susahnya bilang amin itu? Tapi kan ini perkaranya memang tidak sederhana. Contoh misalkan, apa kaitannya kok keberhasilan perjuangan umat Islam ini dengan merapatkan barisan ketika sholat? Tapi kan Nabi menegaskan, ayo silakan, kalian tidak lurus, kalian tidak rapat barisan kalian, fatakhtalifa qulubukum, itu pasti akan berselisih hati kalian. Itu Nabi katakan begitu. Jangan Pak, jangan dianggap sepele itu kalau kita itu tidak merapatkan barisan, kemudian tidak meluruskan barisan. Harus ada petugasnya. Sayyidina Umar tuh bikin petugasnya, bila perlu pakai apa namanya, tongkat ke pakai rotan ke, bereskan. Kan adanya itu pada orang yang oleh Rasul didorong itu sampai dia minta kisos ketika Rasul mau meninggal dunia. Itu masalah barisan. Masalah barisan. Jadi Masya Allah dalam sholat ini ya memang kita harus perbaiki itu dulu. Kan bagian-bagiannya, kalau Abi kan memang bagiannya disuruhnya fikih ibadah ya Pak ya. Terus hadirin, kita amin coba. Waladhdallin kata imam nih, kita bilang amin. Seandainya bareng amin kita dengan imam kalau imam nggak ada komandonya, kita kan nggak tahu bareng tidaknya juga. Nah, ini gimana caranya ini? Apa kita harus latihan dulu? Kayak latihan baris berbaris mau 17 Agustus. Ya kadang-kadang ya kalau kita perlu latihan dulu lah, supaya nanti imam ratib kita ini dengan makmum ini kompak. Ya kan? Waladhdallin amin. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW di dalam bilang aminnya itu di riwayat Imam Tabrani, ini beliau mengatakan qala rabbighfirli. Ini ada hadisnya apa? Kita kalau bilang amin itu, bilang amin. Gini dulu dah, kalau Fatihah itu dibaca di dalam sholat atau di luar sholat, jangan lupa kita mengatakan amin. Setelah kita nanti mengatakan amin, nah itu kita coba kita biasakan kita baca rabbighfirli. Yuk coba nih, kalau kita misalkan ini sudah tahu nih ya, saya nih Pak, saya berusaha untuk bagaimana caranya melaksanakan ini saja berat Pak. Ulangi lagi, berat, kalau nggak biasa itu berat. Waladhdallin amin. Kita pengennya pakai rabbighfirli gitu. Waladhdallin rabbighfirli amin. Malah rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, sekarang imam ya. Berarti kalau ada imam berarti kalau imamnya saya tapi ya.
Waladdallin. Rabbighfirli. Jangan dulu Rabbighfirli dulu. Ulangi lagi. Kan baru latihan nih, kan baru latihan. Geladi resik. Ya kan geladi resik nih. Waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Jangan nggak ngomong gitu, jangan nggak ngucap. Kalau gemetar masjid saja sampai yang tacu sampai gemetar, coba sampai seolah-olah gerak gitu kan. Ini kan berarti aminnya bareng keras, Pak. Nabi bilang Rabbik. Coba kita sekarang ini coba amalkan, ibu-ibu coba ngamalkan coba. Waladhdallin Rabbik firli. Amin. Ayo nanti laporan ya 2 minggu yang akan datang. Coba kita sudah pada bisa belum? Rata-rata yang Abi tanya ini memang Abi sendiri susah, Pak. Karena tidak biasa. Karena kalau mengamalkan sunnah, pantas kata Nabi mengamalkan sunnah. Di zaman kita ini sudah biasa meninggalkan sunnah, mahjurah sunnahnya, susah emang berat. Susah. Ini salam dalam sholat aja Masya Allah. Kita membiasakan salam di luar sholat aja. Coba bapak-bapak belum pernah tidak biasa masuk rumah ya tanpa salam. Padahal kalau kita masuk rumah tanpa salam itu setan pasti mengikuti. Dan bisa masuk setan itu. Itu di hadis yang kelima kita di dalam khamsina hadisan. Masuk, Pak. Nah, kalau kita salam aja itu selamat kita daripada setan. Coba kalau kita tidak biasa salam, nyalamin rumah kita tidak biasa. Yuk kita salam. Assalamualaikum. Itu di rumah paling bilang, tumben Bapak salam begitu, Pak. Ketika ditumbenin bapak-bapak, ini bapak nanti nggak melaksanakan salam lagi. Bukan mau salam, tumbenin kan gitu, berantem lagi. Ya itu setan kan begitu. Ayo coba ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu sedang serius di kamar ya. Mana gerah, nggak pakai baju lagi. Suami kan biasanya masuk aja kan. Ini mah assalamualaikum, salamnya bagus. Kan salam kan nama Allah, nggak boleh. Assalamualaikum, bilang nggak boleh, Pak. Nih Pak, kalau kita sholat, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak sah sholatnya, Pak. Kenapa? Karena harus pakai apa? Harus pakai al. Kalau assalamualaikum itu salamnya orang mati kata Nabi. Bapaknya harus assalamualaikum, harus bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu nggak sah kata ulama. Nggak sah salamnya, Pak. Salatnya bukan salamnya, nggak sah. Ya Allah, harus assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Itu aturannya sampai panjang. Ya 500 sunnah itu kayaknya dia. Aduh detailnya. Si ibu sedang di kamar, sedang santai, nggak pakai baju. Suaminya biasanya asal masuk aja nggak pakai salam. Ini salam dulu. Assalamualaikum. Malah assalamualaikum warahmatullah. Siapa itu katanya? Wah, pakai baju dulu dia, Pak ya. Begitu dibuka suaminya nggak bakal jawab, dia bilang tai lu katanya. Dikirain siapa? Gitu paling beri cobanya tanya ibu-ibu gerak. Ya kan aneh kan? Jadi melaksanakan sunnah di saat sunnah nggak dilaksanakan ini berat, Pak. Ulangi lagi, berat, coba berat. Kita kan perlu perjuangan ini, Bapak. Masya Allah, merubah kebiasaan apalagi, Pak. Berat, yang biasa kita nggak pernah begitu gimana? Ayo ini silakan aja. Enggak ya, nggak batal sholatnya, enggak, Pak, enggak. Ya, cuman ya kira kadang-kadang ya kompaknya ini kan berat. Karena muwapak itu, Pak, kalau bareng, sama-sama bareng antara imam dengan makmum, maka akan dibarengi dengan malaikat. Kalau itu dibarengi dengan malaikat, diampuni dosa kita. Harus geladi resik ini. Waladdallin Rabbighfirli. Amin. Kata Nabi, awas ketika bilang amin, jangan kalian mendahului aku. Oh, dalam amin nih, jangan kalian mendahului aku. Ini baru imam, waladdallin. Amin. Kok mau taraweh mah? Aminnya kita bener kadang-kadang. Amin. Ya kita
Yang namanya memperbaiki kebiasaan kan susah Pak ya. Waladdallin Rabbighfirli. Amin. Masya Allah kalau begitu. Kayaknya azikra bener-bener ini, azikra betul ini. Kayaknya. Geladi dulu, latihan dulu. Latihan dulu lah. Ya Rabbi. Baik, itu kalau antara imam dengan makmum ketika kita sholat berjamaah. Nah, sementara mengatakan amin kemudian pakai Rabbighfirli atau pakai Rabbighfirli wali walidayya itu bukan hanya ketika kita berjamaah saja. Ayo coba kita sholat sunnah. Waladdallin Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Coba bisa nggak coba yuk? Biasa. Susah Pak ini, susah. Gampang katanya. Itu. Cobain. Buku ke sholat kadang-kadang Fatihah kita dibaca buku, iya kan? Nah kita baiki itu diantaranya Pak. Ini harus kita perjuangkan untuk bisa memperbaiki karena ini sangat berpengaruh tuh terhadap kebersamaan malaikat mengaminkan kita. Yang kedua, ini luar biasa. Hanya mengatakan amin saja diampuni dosa gimana? Dosa yang lalu lagi. Jadi kita ini harapan kita ini ketika kita itu ya minimal dengan kita bareng aminnya baik itu maka diterimalah semua sholat kita ini. Kemudian yang kedua, ini bapak-bapak nih, baca wadduha kan, hafal ya surat wadduha ya, wadduha. Ujung wadduha itu apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kalau kita baca wadduha atau imam baca wadduha, ini kita disunahkan membaca alhamdulillah. Suka nggak begitu? Tuh kan? Nah, kita coba laksanakan. Kalau imam nanti baca wadduha, nah memang kalau di sini memang imamnya kan apa namanya imam hafiz mungkin bacaannya punya target hatam Quran. Ya, bapak-bapak ini secara fikih, ini fikih ibadah Pak. Ya, kita ini kalau dalam sholat fardu, bukan sholat sunnah ya, sholat fardu lah. Setelah Fatihah itu sebaiknya kita baca surat, bukan potongan ayat, bukan potongan surat. Ini senantiasa ini oleh Syekhuna itu digemborkan. Kita membaca surat walaupun pendek secara utuh itu lebih hebat, lebih utama, lebih afdol, lebih sunnah daripada kita membaca potongan-potongan ayat dalam surat walaupun lebih panjang. Ini dulu yang harus kita ini kan, yang harus kita camkan ini. Kita minimal kita untuk sholat kita pribadi. Jadi di dalam sholat setelah kita baca Fatihah itu sebaiknya baca surat. Ulangi lagi, walaupun pendek. Kenapa diantaranya? Alasannya adalah, Bapak kalau satu surat itu sudah dianggap lengkap, walaupun hanya 3 ayat. Ibarat kalau rumah itu, kata saya itu walaupun kecil tapi sudah ada WC-nya, sudah ada dapurnya, sudah ada tempat tidurnya, kamarnya, minimal lah. Walaupun sekarang gede, tapi misalkan tidak sempurna, kita hanya tahu dapurnya doang. Mending itu dikhawatirkannya oleh Imam Nawawi Pak di dalam adab Quran itu adalah kalau kita baca potongan ayat itu Pak di dalam sholat itu khawatir potongan ayatnya itu adalah masih tersambung dengan ayat yang lain sehingga maknanya nggak sempurna. Kecuali kalau kita sudah betul-betul maknanya itu sudah sempurna. Contoh misalkan kita membaca surat Al-Hasyr dari lau anzalna hadzal Quran misalkan sampai selesai, itu dianggap potongannya betul-betul potongan yang sudah sempurna. Seperti baca ayat kursi misalkan. Satu ayat kursi itu dianggapnya sudah sempurna. Atau misalkan baca amanah Rasul, itu sampai setelah akhir itu sudah sempurna. Dianggapnya ayatnya sudah sempurna. Tapi kalau nanti potongan ayatnya tidak sempurna, itu malah kurang sempurna. Satu, kedua,
Usahakan kalau baca surat itu antara surat pertama di rakaat pertama dengan kedua itu tartib. Dulu Abi pernah begini dengan Syekh itu sholat di Kemang tuh, di Kemang di atas Sanjaya. Pak hebat qori itu, luar biasa, hafiz gayanya itu. Rakaat pertama bacanya Law Anzalna itu Al-Hasyr berarti. Begitu rakaat kedua baca surat Al-Baqarah. Ya baca Al-Baqarah, ya kan bagus suaranya bagus. Ya kalau kita kan nggak tahu Pak, kita nggak tahu, bagus aja. Kata saya, seandainya dia itu katanya tartib saja, baca Baqarah dulu baru Al-Hasyr. Kalau seandainya tentu lebih baik. Beliau bilang tentu lebih baik. Tapi kan memang tidak selamanya imam itu kan mengerti fikih gitu kan, walaupun dia qori gitu kan fikih lain lagi dengan itu ya, keren lagi. Seandainya dia itu membaca surat secara sempurna tentu lebih baik. Sah nggak sholatnya? Sah apa sholatnya Pak? Ya kan, baik nggak? Baik Pak, cuman lebih baik gitu. Ini sunnahnya. Kita baca yang apa namanya, yang satu surat saja. Makanya kalau kita misalkan lihat, saya pernah dulu membahas An-Nawafil, kan belum tuntas tuh membahas An-Nawafil ya. Dulu mau dicetak oleh Ustaz Abdul Syukur itu, tapi saya belum ini juga karena bahasa Arab tuh kan, mau dicetak juga gimana ke bahasa Arab. Nah di dalam kitab saya An-Nawafil itu diantaranya adalah ada beberapa sholat yang memang oleh Rasul itu diapakan, dipilih itu suratnya itu, dan kuliah serta kulhu. Qobliyah subuh. Udah jangan yang lain-lain Pak, udah kuliah kulhu aja Pak. Ya, jangan baca Al-Baqarah. Itu disebut adalah sholat khafifah sholatnya. Terus misalkan sholat mutlak, bukan sholat tawaf. Sholat kalau kita habis sholat tawaf itu kuliah kulhu. Dalam kitab Al-Idhah Imam Nawawi itu menyebut sholatnya baca kuliah dan kulhu. Terus misalkan sholat sunat ihram, kalau sholat ihram itu sholatnya kuliah dan kulhu. Kuliah kulhu aja. Sholat tahiyat masjid, kuliah kulhu aja bacanya, kuliah kulhu aja. Ulangi lagi, di samping kita nanti membaca surat di dalam sholat setelah Fatihah, tolong kalau usahakan kalau kita bisa baca surat secara sempurna. Yang kedua, rakaat pertama dengan rakaat kedua lebih panjang di rakaat pertama. Yang ketiga, antara surat pertama dengan dalam rakaat pertama dengan yang kedua diusahakan suratnya tertib. Nah, suratnya tertib. Oke, kalau kita baca wadduha maka surat yang berikutnya adalah Alam Nashrah. Kayak gitu. Nah, kita sekarang umpamanya baca wadduha. Setelah kita baca ujungnya itu adalah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bareng-bareng alhamdulillah. Wih. Nanti kalau ada imam begitu lupa kita. Ya kan? Nah, coba kalau tidak begitu berarti sendirian. Yuk kita nanti sholat duha. Kita baca sholat duha tuh, baca wadduha. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alhamdulillah. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, beritakanlah, sampaikanlah. Kita bilang alhamdulillah. Niat amal ya, niat amal ya. Niat amal. Seandainya Bapak ini habis ngaji nih, gitu ya, ngaji, terus habis meninggal, Bapak ngamalin sunnah ini satu aja, kayaknya saya bisa tertolong itu. Iya, bisa tertolong itu. Karena kalau menghidupkan sunnah Pak, di zaman itu kita akan dapat 50 atau 100 syahid. Ajib. Oke, berikutnya adalah kalau kita membaca Sabbihis. Sabbihis ini Bapak termasuk surat yang harus atau yang sangat dipilih oleh Nabi. Satu, ketika sholat Jumat, salah satu pilihannya itu adalah di rakaat pertama baca Sabbihis.
Yang kedua sholat Idul Fitri, itu Nabi menunjukkannya bacanya surat Sabbihis. Yang ketiga di ketika istisqa, nah itu pakai Sabbihis. Yang keberapa? Yang keempat kalau kita witir. Nih witir, tolong witir nih. Witir rakaat pertama adalah Sabbihis. Rakaat kedua kuliah. Tolong nih diamalin ini, diamalin ini. Diamalin. Ini kalau itu diteliti betul tuh. Kamu bisa baca Sabbihis enggak? Bisa. Kenapa kamu pilih bukan Sabbihis? Santrinya tuh kalau baca begitu, kenapa kamu pilih bukan Sabbihis? Lebih sunnah kita memilih apa yang dipilih oleh Nabi. Udah Sabbihis saja Pak. Jadi kalau kita mau mau ngamalin sunnah lah kita katakan, ya boleh sih yang lain juga, tapi Bapak bisa enggak? Kalau bisa kenapa nggak milih yang lain itu? Kan gitu kan kira-kira. Udah pilih Sabbihis. Ketika baca kita Sabbihisma rabbikal a'la, kita bilang subhana rabbiyal a'la. Bareng-bareng. Nah makanya kalau imam tolong berikan kesempatan itu untuk melaksanakan sunnah. Coba lihat dalam kitab Ibnu Katsir. Itu kalau baca Sabbihisma rabbikal a'la, itu Nabi, para sahabat itu baca subhana rabbiyal a'la. Gimana kalau imam misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi, kita kan nggak bisa nggak ini ya. Jadi kan sebaiknya kita coba kompak begini. Yuk kita imam nanti kalau jadi imam nih kita baca Sabbihisma rabbikal a'la, kita bilang subhana rabbiyal a'la. Coba bareng waladdallin rabbighfirli amin. Masyaallah, getar arasnya ini ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alhamdulillah, Allahu akbar. Kan kita kan abi juga kan ketika sami Allahu liman hamidah. Nih Ustaz, nih kita nih kalau bermazhab Imam Syafi'i kan harusnya sami Allahu liman hamidah, bukan Rabbana lakal hamdu. Tapi karena memang sudah disono begitu katanya, ya susah, ya biarin aja. Tapi kan tetap aja saya sampaikan, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, kata imam nih. Itu si Bilal itu bilangnya sami Allahu liman hamidah, baru kita bilang Rabbana lakal hamdu. Kenapa? Karena Bilal itu ngikutin siapa? Imam, bukan ngikutin. Posisinya dia ketika ngomong begitu itu seperti imam, bukan seperti makmum. Iya kan? Nah, coba kata Bapak di Yaman, Bapak sholat di Yaman coba. Dengan Nabi Umar misalkan di sana. Itu kalau ada Bilal ya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya kalau kita di sini sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal. Ya nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa Pak Irwan, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau Abi jadi mubalignya, Abi mau bilang sami Allahu liman hamidah, gitu. Nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, teruskan dulu. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayo bareng atuh Pak. Kita subhana rabbiyal a'la. Jadi walaupun sendirian, walaupun di luar sholat, tetap kita kalau baca Sabbihis kita selang dengan subhana rabbiyal a'la. Kalau di dalam surat Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, kita bilang subhana rabbiyal azim. Nah itu tapi jarang lah kan kita kalau dalam sholat itu baca, itu jarang ya. Sekarang yang suka lagi apa? Wattini. Ujungnya apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita bilang bala wa ana ala zalika minash syahidi. Bala. Bala juga boleh, satu aja boleh, tapi jangan dua kali ibu-ibu. Ya,
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kita bilang iya, bala, ya, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita ini, saya ini atas itu menjadi saksi. Itu sudah lakukan tuh. Nah makanya nanti kalau nanti jadi imam kita untuk praktekkan ini, nah kita ayo kita praktekkan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasy. Bala doang boleh, asal jangan 2 kali ibu-ibu. Jangan bala-bala sarapan itu mah, nasi kuning lagi itu mah. Bala-bala itu mah bala-bala itu ya. Bala doang nggak apa-apa, tapi nggak pakai doang. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Atau dalam surat apa yang ini? Al-Mursalat. Dalam surat Al-Mursalat. Dalam surat atau dalam akhir surat Al-Mursalat itu ada fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kita bilang amanna billah. Kita bilang amanna billah. Banyak emang ini ya. Jadi banyak. Ya 500 Pak. 500. Tapi kita begini dulu. Saya mohon begini dulu. Kita sekarang kita mulai bismillah, yuk kita mulai mengamalkan. Ini pakai bahasa Arab sih Bapak, kalau ini nanti boleh nih Bapak di ini kan 500 sunnah gitu kan. Nah, nanti ada lagi praktek tentang sifat sholat. Baik. Kita yang ulangi lagi. Waladhdallin ini, Fatihah. Ada beberapa kaifiat ya. Kaifiat itu cara membaca Fatihah untuk dijadikan sebagai doa. Doa. Ada yang pertama pakai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahan di situ. Kita ngedoa apa saja tuh di situ tuh. Kalau di Barabai itu guru Bahid itu kalau mengijazahkan atau menerangkan yang namanya zikir-zikiran, bacaan-bacaan itu, masya Allah, yakin kayaknya itu luar biasa itu ya. Waduh, itu luar biasa beliau itu. Memang, jamaahnya juga ya di Barabai. 2 kali saya sudah ke situ. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pulus. Misalkan. Baru kita teruskan dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1. Yang kedua, kita bismillahirrahmanirrahim. Kalau Abu Hurairah, Bapak-bapak, bismillah Fatihahnya baca bismillah. Itu hadis dari Abu Hurairah. Pakai bismillah. Kalau yang lainnya tidak pakai bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Nah, kan itu kan ada ada celak tuh antara dhalin dengan amin. Nabi diantaranya baca Rabbik firli. Nah, kita mau apa di situ? Sebelum amin maksudnya. Waladdallin. Amin. Nah, gitu. Jadi doanya itu adalah setelah kita baca Fatihah, kita berdoa, baru ditutup dengan amin. Karena kita bala amin karena juga ya gimana ya? Ketika kita baca doa, kita itu imam nih, amin. Itu sebetulnya kan tidak semuanya amin, Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jangan amin sebaiknya. Kita bilang apa? Ya Allah. Kenapa sih begitu? Kita kan amin terus kan? Ya kan? Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Amin, cina. Ya memang kita pada dipaketin gitu ya. Jadi amin aja. Harusnya kan jangan amin harusnya. Kalau dalam dalam kunut tuh.
Dalam kunut itu misalkan yang fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik tu wa innahu la yazima walaid, itu kalau dibaca keras oleh imam, itu makmum itu kadang-kadang bacanya amin. Kan bukan amin kan? Alternatifnya dua. Satu, kita bacanya adalah bareng dengan imam. Imamnya nggak diam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kita bareng dengan imam, kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Gitu. Kalau ngerti itu. Yang kedua, itu kalau kita ini, kalau kata imam begini, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, kita bilang nashhad, kita bersaksi, kita membetulkan. Itu di Lombok tuh, saya pernah sholat itu di Lombok. Itu kan Lombok kan banyak masjid tuh ya, masjid-masjidnya itu ketika imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu makmumnya itu nashhad, nashhad, nashhad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam, amin, gitu. Memang harus latihan, kita latihan gitu ya. Geladi memang harus geladi, sholat tuh geladi dulu gitu ya. Jadi nanti ada pertemuan antara imam ratib dengan jamaah di sini yang ratib. Mari kita sama-sama nanti kita baca. Nanti misalkan di hari Jumat bacanya misalkan sajdah. Kita nanti akan sujud, itu dikasih tahu cara-caranya kayak apa. Kemudian nanti saya akan baca wadduha, tolong ya makmumnya baca ujungnya baca alhamdulillah. Nanti kalau imam nanti baca watini ya, tolong ya alaihissallahu bihakamil hakimin, Bapak baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Saya nanti kalau nanti jadi imam baca sabihis, Bapak tolong itu ya, sabihis marabbikal a'la subhana rabbiyal a'la. Nanti kalau aminnya saya pakai komando ya, komandonya adalah rabbik pilih. Itu kalau saya begitu, waladdallin rabbik firli, amin. Jadi aminnya itu sudah rabbik pilihnya beliau, kompak semuanya ya. Ayo coba yuk menggeladi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. Silakan ada itu dulu. Ustaz, kalau ucapan assalamualaikum di rumah yang kosong kita mau masuk, ada orang kita wajib. Iya. Masya Allah. Sudah aja Pak? Belum. Begini Pak, ini ada di dalam bahasan hadis yang 50 hadis itu ada tentang asyaiton wa ta'am. Judulnya asyaiton wa ta'am. Jadi setan itu akan ikut kepada kita. Di dalamnya di situ satu, ketika kita masuk rumah. Kalau kita masuk rumah, setan kita tidak salam dan tidak baca doa, tidak zikir kepada Allah, maka kata setan nanti katanya kalian bisa ikut tidur. Gitu kan. Nah makanya kalau kosong rumahnya, rumah kita, itu ada dua yang nanti kita akan baca. Yang pertama adalah kata Nabi, kalau rumah itu kosong, salamlah kamu kepadaku, salim alayya. Maka kita bilang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Yang kedua, bapak-bapak, rumah itu pasti ada penghuninya. Kalau rumah itu sering dipakai sholat, sering dipakai zikir, sering dibaca Quran, maka pasti di dalamnya banyak para malaikat. Malaikat itulah ibadus sholihin. Atau juga ya para wali-wali atau juga para syuhada-syuhada. Maka ketika kita masuk rumah, kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah kemudian coba lihat di dalam Fawadhus Suwar. Kalau bapak masuk rumah setelah salam baca kulhu, apa kata Nabi? Maka akan larilah ke parkiran dari rumah itu. Itu sahabat ada yang mempraktekkan Pak. Masuk rumah ada orang, tidak ada orang, salam baca kulhu. Itu sampai apa katanya? Rizkinya itu melimpah sampai kepada tetangga-tetangganya. Ayo coba amalin yuk. Masuk rumah, ibu-ibu masuk rumah, salam, terus baca kulhu.
Nah, kalau masuk rumah salam baca ayat kursi. Itu kata Nabi, itu kita akan dijaga, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nih kita nih suami istri akan selamat daripada setan atau sihir taprik namanya. Nih bapak-bapak, kan ada siapa namanya setan itu Pak, yang tugasnya itu memang dia tujuannya apa namanya? Tujuannya itu mengganggu aja, terutama suami istri itu. Si Dasim namanya ya. Tar, saya takut lupa nanti, takut salah nanti. Perasaan ada nih, saya udah pernah ngebahas itu di sini perasaan. Setan apa namanya ya? Si Dasim, ada si Walhan, ada si Tabar, Allah kirim di mana tahu. Nah itu ada khusus Pak, yang apa namanya, yang untuk menggoda suami istri. Sihir yang pertama kali turun kan namanya sihir taprik, mayu pariku bainal mar'i wa zauji. Jadi kalau kita ini suami istri kok nggak bisa hubungan mesra, berantem mulu, di kamar bapak nggak betah, kalau mau hubungan batal mulu. Ini termasuk kalau bapak-bapak ini ngecewain istri itu. Iya, ini jangan-jangan bapak-bapak. Karena gini Pak, di dalam kitab apa namanya Kasratus Sahawatain, Imam Ghazali itu menceritakan ada setan gendut dan setan kurus. Iya, setan gendut itu bilangnya begitu. Saya katanya disuruh ngegoda sama bos saya itu, orang yang kalau minum dia tidak pernah baca bismillah. Ya dia minum, aku minum. Dia makan nggak baca bismillah, nggak zikir sama Allah. Ya dia makan, saya ikut makan. Dia tidur, ikut tidur. Begitu dia ngauli suami istri, katanya dia bilang, sebelum suaminya aku duluan. Astagfirullahaladzim. Mana itu? Lu kayak kadang-kadang gitu ya, ngeri. Begitu yang kurus katanya, saya nih disuruh ngegodanya orang yang kalau minum baca bismillah, aku nggak bisa minum. Gitu. Kemudian kalau makan dia baca bismillah, aku nggak makan. Kan dia masuk rumah, saya nggak bisa masuk rumah. Dia tidur, saya nggak bisa tidur. Dia bergaul suami, saya cuma nonton doang, katanya gitu. Aduh, sedih. Dan membuat sedih setan itu bagus, sunnah itu. Sunnah namanya ya. Ya lagi sunnah. Jadi baca itu, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita buka, kemudian kita baca kulhu atau baca ayat kursi. Malah ada namanya dalam kitab, dalam manzil. Manzil ini ruqyah manzili. Jadi ruqyah rumah. Jadi Bapak kalau rumahnya kosong, apalagi lama ya, itu kita masuk, assalamualaikum ya nabi, kemudian assalamualaikum. Kemudian begitu kita masuk, kita kayak takut kayak apa? Azan Pak. Azan niatnya untuk mengusir setan. Karena kalau di dunia sholah itu azan itu adbaros syaitan wal hudurat, kata Nabi. Setan itu bakal kabur sampai terkentut-kentut. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin itu nanti ada sunnah atau dipandang baik kita melaksanakan azan walaupun tidak berkenaan dengan sholat. Yang berkenaan dengan sholat dua. Satu, azan itu untuk menunjukkan waktu, datang waktunya sholat. Yang kedua, untuk azan itu untuk melaksanakan sholat fardu. Nih sekarang ini udah habis sholat apa namanya subuh sudah habis toh, tapi Bapak baru bangun terus mau melaksanakan sholat seperti Nabi pernah nyuruh Bilal gitu kan. Sudah jam segini nih Pak, udah lewat subuh, tapi Nabi suruh azan. Nah ketika azan dikumandangkan terus sholat fardu belum dilaksanakan, walaupun sudah di luar waktunya, tetap kita boleh melaksanakan qobliyah, boleh. Atau namanya sholat bainal adzanain, karena di antara dua azan itu ada sholat. Nah itu namanya azan untuk menunjukkan kita akan melaksanakan sholat fardu. Atau kita sholat di safar, misalkan di safar ya, sholat safar kita ini ya sholatnya takdim atau takhir, itu sunnah azan tetap. Nah ada azan di luar itu, di luar waktu sholat, seperti azan misalkan untuk mengazani orang lahir, bayi lahir diazani, itu sunnah.
Coba dalam hadisnya apa? Lam yadurruhu umusibyan, kan gitu. Supaya tidak diganggu oleh umusibyan. Umusibyan itu apa? Setan, jin yang suka kepada anak kecil. Kalau orang tua sini dibilangnya kuntilanak. Itu untuk ngusir itu. Nah, kemudian juga yang kebakaran, yang tersesat. Tersesat itu diajarin. Yang marah kesetanan. Marah itu termasuk setan tuh. Kesetanan tuh. Makanya kalau istri marah, kita coba ajanin. Coba. Bu, kalau suaminya marah-marah, ibu ajan coba. Coba ajanin di telinganya kalau mau. Tapi jangan keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo marah terus aja. Berhenti marahnya tuh. Marah tuh. Atau yang kesurupan. Nah, itu untuk setan ya, untuk ngusir setan. Udah ya? Nah, ini kaitan dengan doa kita. Itu ada yang mengucapkan orang bawain. Ini wajah tu wajah, ada juga langsung wajah. Iya. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Iya, ada yang pakai ini, ada yang pakai tidak pakai ini. Silakan, Pak. Tidak masalah ya. Jadi itu kan ada yang disebut iktibas, ada yang ngambil daripada Quran. Nah, seperti kalau kita berdoa misalkan apa? Misalkan kalau misalnya doanya misalkan di dalam Qur'annya itu adalah sendirian, ya tetap kita baca sendirian misalkan, tidak diperpanjang, tidak dipanjangkan, tidak jamakan, tidak masalah. Nah, sekarang pakai ini wajah tu dengan wajah tu saja sama aja, cuman ini itu hanya dikuatkan saja. Tidak masalah. Bacanya bapak-bapak coba nanti dilihat dalam bacaan-bacaan sholat, termasuk di dalam nanti sunah-sunah sholat, pilihannya banyak, Pak. Ulangi lagi, pilihannya banyak. Doa iftitah aja hadisnya banyak. Ada yang pakai ini. Terus ruku juga bacaannya banyak, sujud juga bacaannya banyak. Jadi namanya ta'addud, berbilang-bilang, itu tidak masalah ya. Pakai ini, tidak pakai ini juga tidak masalah. Tidak pakai wajah itu juga Allahumma ba'id boleh gitu kan. Ada lagi? Tadi aman tadi ada satu lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada kita sholat, habis sholat sarapan.